Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah kami uraikan, kita telah ada di skenario akhir zaman, di mana masih ada episode terakhir ya, yaitu kebangkitan yang kedua. Setelah melewati turbulensi jahiliyah, yang kedua dari terakhir ya. Setelah itu kemudian kita akan ketemu kejayaan kebangkitan agama Tauhid yang terakhir ya. Jadi kalau dulu kan kebangkitan itu tiap jahiliyah bangkit, tiap jahiliyah bangkit, tiap jahiliyah bangkit. Makanya semua agama menerangkan ini ya. Ada Maitreya, ada Mesiah, ada Kalki Alfatar, ada Satrio Piningit, Ratu Adil, ada Juru Selamat ya. Semuanya ada ya. Dan kita ketemu yang terakhir ya. Yang muncul di mitologi Islam itu ada sebutan Al-Mahdi. Karena Islam adalah agama baharu yang terakhir ya. Makanya kalau agama yang lain sudah menyebutkan itu ya, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani. Karena sudah melewati itu ya, maka di Nasrani pun ya, itu sudah ketemu jahiliyahnya. Setelah Nasrani, maka akan ada kemunculan yang disebutkan di dalam kitab Injil Barnabas itu Ahmad ya. Menyebut nama Nabi Muhammad yang turun ketika ketemu jahiliyah ya. Kemudian ada pembaharuan yang menyebut nama Ahmad ya di Injil Barnabas. Adapun tentang ketentuan tugasku, sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Barnabas 72:10. Di dalam Al-Quran Asy-Syaff ayat 6 juga dijelaskan ya. Dan semuanya adalah juru selamat ya. Setiap zaman jahiliyah. Kemudian ada juru selamatnya. Kalau dulu juru selamatnya adalah Rasul. Tapi setelah Islam, agama yang sempurna. Setelah Islam itu tidak lagi juru selamatnya adalah Rasul. Tapi disebut Imam Mahdi atau juga Al-Masih Isa. Kemudian Islam setelah melewati 14 kurun. Kemudian ketemu zaman jahiliyah. Nah itu zaman sekarang sudah kurun ke-15 ya. Maka besar peluangnya akan terjadi ini. Turunnya ini, Kalki Al-Fatar, Mesiah, Juru Selamat, Imam Mahdi, Satrio Peningit, Ratu Adil, reinkarnasi Krishna dan sebagainya. Kemudian, diterangkan di dalam nubuat Quran. Jadi setelah Bani Israel membuat kerusakan besar di dunia, maka setelahnya kemudian akan ada pembaharuan ya. Kemudian di situ Quran menyebutkan akan banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Itu artinya kebangkitan yang kedua setelah Islam ya, setelah zaman Nabi Muhammad. Tetapi setelah itu sudah tidak ada kebangkitan lagi. Atau kebangkitan zaman setelah Imam Mahdi. Zaman setelah turunnya Nabi Isa adalah kebangkitan yang terakhir. Artinya kita telah ada di penghujung akhir zaman. Dan zaman ini kita akan siap-siap menghadapi, yang kata Profesor Kadirun Yahya, turbulensi akhir abad 15 yang demikian luar biasa ya. Artinya akan ada pembaharuan, akan ada mitologi Imam Mahdi, Al-Masih Isa. Kemudian agama Samawi akan bangkit yang terakhir kali, yang di dalam Quran menyebutkan setelah Bani Israel membuat kerusakan. Bani Israel membuat kerusakan besar di dunia. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 4-8. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan, itu kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.
dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan. Yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 4-8. Setelah itu kemudian Imam Mahdi membawa agama Tauhid yang menyatukan seluruh agama-agama di dunia. Sedangkan agama baharu semuanya telah rusak. Dan tidak ada pembaharuan metodologi agama lagi ya. Dan tidak ada agama baharu yang turun lagi ya. Tetapi Imam Mahdi ini akan menyatukan seluruh agama baharu menjadi agama Tauhid. Setelah itu, sekali lagi setelah bangkit, bersinar, cemerlang, yang saat itu dikatakan di dalam Quran sangat makmur ya, rizkinya sangat berlimpah, semuanya serba baik ya. Dan di dalam hadits pun diterangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummatil mahdiyu, yasqihi Allahul ghaith, wa tukhrijul ardu nabataha, ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا." Artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Di dalam hadis di atas diterangkan, Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Ya, di hadis lain dikatakan 10 dan kemudian berangsur-angsur. Kemudian agama akan rusak, sampai orang terakhir yang menyebut zikir ya, yang hatinya menyebut Allah, 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 yang terakhir mati. Kemudian 40 tahun setelahnya, kemudian dunia dikiamatkan. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ya, karena manusia terakhir. Yang berzikir itu pun kita tidak tahu. Jadi, tidak akan kedatangan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir. Allah, ini zikir hati ya, bukan zikir suara atau zikir mulut, lisan ya, tapi zikir hati. Allah, 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 Allah. Sambil menyambungkan wasilah ya, dan itu adalah manusia terakhir ya. Setelahnya kemudian 40 tahun. Ini gambaran nubuat ya. Kemudian kiamat besar terjadi. Jadi kita telah ada di akhir zaman dan menjelang terakhir ya. Yang manusianya digambarkan zaman itu, zaman jahiliyah itu. Jahiliyah yang kedua, yang terakhir sebelum kiamat. Berarti itu jahiliyah terakhir ya. Karena jahiliyah selanjutnya itu sudah mengarah kiamat ya. Jadi ini adalah jahiliyah terakhir ya. Makanya kita ada di zaman telah terfitnah Dajjal atau terpengaruh Dajjal. Dan kita turun kelas menjadi agama syariat. Sudah tidak ada lagi yang berhakikat ya, karena mata rantai tarekat telah diputus dan terfitnah ya. Demikian, sekedar faham dan alhamdulillah, kita dakwah pun tidak ada yang mau, tidak ada yang nyari. Kita tawarkan pun tidak ada yang melihat ya. Alhamdulillah. Tapi yang penting, kita telah menyampaikan. Selebihnya urusan Tuhan dan manusianya itu ya. Karena kalau kita tidak menyampaikan, kita salah. Nah, kalau sudah menyampaikan, tidak ada yang mau. Itu sudah menjadi urusan Tuhan. Bukan urusanmu Muhammad yang membulak-balik hati mereka, ya. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Dan di dalam Al-Quran pun dijelaskan di surah Ali Imran ayat 178 yang artinya, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka
atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Ali Imran ayat 128. Jadi, ini adalah zaman jahiliyah yang terakhir. Ya, nah, kalau ini lolos, berarti akan ada kebangkitan yang terakhir ya. Karena setelah kebangkitan itu, zaman keemasan yang kedua, kemudian akan merosot, 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 merosot. Kemudian sampai orang terakhir yang berzikir, Allah, 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 Allah. Kemudian orang itu mati, maka tali wasilah itu betul-betul nur sudah berputus antara dunia dan akhirat. Kemudian dunia akan dikiamatkan. Maka yang paham ilmu ini silahkan bersiap-siap ya. Bawalah bekal sebanyak-banyaknya ya, karena akan terjadi kiamat kubro setelah akhir zaman. Sesuai dengan skenario besar yang telah dinubuatkan. Demikian, salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Qodim Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.